Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4,65% pada semester 1 2023. Lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11%. Sektor industri pengolahan ini memang tumbuh lebih lambat dari rata-rata, terlebih lagi pada era pemerintahan Presiden Jokowi, di mana rata-rata sektor industri pengolahan pada periode 2015 sampai 2022 itu hanya tumbuh sebesar 3,29% per tahun. Akibatnya, porsinya dalam keseluruhan produk domestik bruto itu juga terus menurun. Secara teoritis, jika industrialisasinya berhasil, porsinya mencapai lebih dari sepertiga. Itu adalah industri manufaktur. Jadi negara-negara seperti Jerman kah, Jepang kah, Amerika juga. Jadi deindustrialisasi mereka juga sama dengan kita, tetapi mereka deindustrialisasi yang berhasil, kita deindustrialisasi yang gagal. Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4,65% pada semester 1 2023. Lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11%. Kinerja ini melanjutkan kondisi tahun 2022 ketika sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 4,89%, juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,31%. Sektor industri pengolahan ini memang tumbuh lebih lambat dari rata-rata keseluruhan sektor. Jadi pertumbuhan ekonomi itu merupakan keseluruhan sektor ya, 17 sektor dan sekitar 53 subsektor. Sejak tahun 2012, jadi fenomena industri pengolahan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi itu terjadi sejak tahun 2012. Terlebih lagi pada era pemerintahan Presiden Jokowi, di mana rata-rata sektor industri pengolahan pada periode 2015 sampai 2022 ya, selama pemerintahan beliau, itu hanya tumbuh sebesar 3,29% per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi itu mencapai 4,01%. Akibatnya, dari pertumbuhan yang lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi, maka porsinya dalam keseluruhan produk domestik bruto itu juga terus menurun. Pada tahun 2014 itu masih tercatat sebesar 21,08% porsi industri pengolahan atau manufaktur itu dari keseluruhan sektor. Nah, pada tahun 2022 itu tinggal 18,34%. Jadi turun cukup banyak ya. Hal itu mengindikasikan apa yang disebut dengan deindustrialisasi. Nah, jadi selama era pemerintahan Presiden Jokowi ini, deindustrialisasi terus berlanjut hingga saat ini. Mengapa persoalan ini menjadi penting dianalisis atau dicermati? Antara lain karena secara umum diketahui bahwa sektor industri pengolahan itu adalah suatu sektor yang amat penting, terutama bagi perekonomian seperti Indonesia ini, yang penduduknya banyak, wilayahnya luas, sumber daya alam dan pertaniannya cukup banyak untuk menjadi dasar dari proses industrialisasi. Itu harusnya mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Nah, industri pengolahan itu per definisi meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan. Bahan bakunya bisa dari pertanian, sudah saya katakan tadi, bisa dari kehutanan, bisa dari pertambangan atau penggalian, bisa juga lanjutan dari industri pengolahan lain. Mengapa jadi penting? Antara lain karena semakin besarnya porsi industri pengolahan dalam suatu struktur PDB dan mengalami pertumbuhan yang sebaiknya lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi, itu membuat perekonomian tersebut makin tidak tergantung pada hasil alam secara langsung. Nah, contoh sektor yang bergantung secara langsung itu pertanian, pertambangan, penggalian, kehutanan, perikanan itu relatif langsung bergantung pada alam. Selain itu, industri pengolahan juga penting karena dia memberi nilai tambah ekonomi yang lebih besar dalam proses produksinya. Produksi sektor manufaktur atau industri pengolahan ini mampu mendorong tumbuhnya sektor lain, sektor jasa-jasa penunjang seperti perdagangan, sektor keuangan, kemudian juga sektor jasa-jasa yang terkait. Dapat dikatakan bahwa porsi industri pengolahan dalam suatu perekonomian yang besar, yang cukup besar seperti Indonesia ini, itu mengindikasikan kuatnya fundamental ekonomi. Suatu negara, termasuk Indonesia, itu disebut mengalami industrialisasi jika peran sektor manufaktur atau industri pengolahan ini menjadi makin dominan. Bagaimana caranya melihat makin dominan itu? Antara lain tadi, pertumbuhannya cenderung di atas pertumbuhan ekonomi, lalu porsinya
cenderung makin membesar. Meskipun perlahan tapi terus mengalami kenaikan. Dan pada akhirnya secara teoritis jika industrialisasinya berhasil, porsinya mencapai lebih dari sepertiga. Jadi lebih dari 35% itu adalah industri manufaktur atau industri pengolahan. Tenaga kerja yang terserap pun makin banyak. Dan di sisi lain, ekspor dari hasil industri pengolahan ini juga bertambah secara signifikan. Nah, terkait dengan sepertiga tadi, kita sudah lihat tadi pada tahun 2022 hanya 18,34%, kurang dari 20%. Padahal tadi standarnya, benchmarknya itu adalah 33% lah. Tentu untuk mencapai industrialisasi itu butuh belasan bahkan puluhan tahun dari pengalaman berbagai negara. Nah, Indonesia mengalami sebenarnya, sempat mengalami industrialisasi yang bisa dikatakan cukup berhasil, ya. Yaitu dari tahun 70-an hingga awal tahun 2000-an, kita pernah mencapai hampir 30%. 29,2 kalau tahun 2002. Tapi tahun 2003 terus menurun hingga sekarang. Jadi setelah mencapai 29% lebih, kita turun sekarang menjadi 18,34%. Ya. Bagaimana dengan negara industri maju? Ya mereka juga mengalami deindustrialisasi. Mereka sempat pelan-pelan naik menjadi lebih dari sepertiga, lalu perlahan-lahan menurun. Tetapi menurunnya itu setelah negara tersebut menjadi negara maju berpendapatan menengah atas yang stabil. Menengah atas yang stabil itu artinya di bagian atas ya. Kita ini sekarang termasuk negara berpendapatan menengah atas, tapi ranking bawah. Yang dimaksud dengan negara industri maju itu menengah atas, ranking atas atau malah berpendapatan tinggi. Lalu secara per kapita rata-rata penduduk juga mengalami kemakmuran. Lalu industrinya menurun porsinya, tergantikan oleh jasa. Tetapi jasa yang menggantikannya artinya industrinya tetap bertambah ya, cuma lebih lambat. Digantikan oleh jasa-jasa modern. Jadi dia nanti mengembangkan jasa-jasa manajemen, jasa keuangan, jasa yang bisa diekspor. Jadi negara-negara seperti Jerman kah, Jepang kah, Amerika juga termasuk, Korea Selatan yang belakangan, itu pelan-pelan dari industri berubah menjadi jasa. Jadi deindustrialisasi mereka juga sama dengan kita, tetapi mereka deindustrialisasi yang berhasil, kita deindustrialisasi yang gagal. Belum waktunya. Nah itu yang terjadi. Hal ini untuk kasus Indonesia 18,34% tadi, yang itu sudah jauh di bawah standar negara industri, ditambahi dengan ciri industri yang bertahan atau berproduksi besar adalah industri makanan dan minuman. Jadi mencapai lebih dari sepertiga seluruh industri manufaktur. Dan itu relatif tidak direncanakan. Jadi maksudnya, kita selain porsi industri berkurang, kita juga mulai lebih kembali kepada era sebelum industrialisasi. Lebih berkembang industri-industri yang berteknologi rendah. Nah ini makin mengkhawatirkan ya ke depan. Nah, dengan demikian, saya kira kebijakan ekonomi, terutama terkait industri, perlu mengalami perubahan yang sangat mendasar. Tidak ada negara maju manapun dengan ideologi ekonomi apapun, mau kapitalisme yang paling kapitalis, mau yang sosialis, mau yang komunis, atau apapun, untuk menjadi negara maju, dia butuh industrialisasi. Dan itu syarat yang tidak bisa ditawar, terutama untuk negara dengan jumlah penduduk yang banyak, wilayah yang luas dan memiliki berbagai sumber daya seperti Indonesia ini. Jadi ini kita sampai pada titik di mana jika dibiarkan proses deindustrialisasi ini bisa berlanjut. Umpama pun bertahan di level 18-20%, itu sudah berbahaya, apalagi jika di bawah 18% nantinya. Kita harus segera kembali menata ulang strategi industri kita terkait dengan seluruh strategi pembangunan ekonomi kita. Dan itu tidak bisa dengan melanjutkan atau sekedar melanjutkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sekarang ini ada.